Hai, jumpa lagi masih di pelajaran Bahasa Indonesia, masih dengan materi kelas 12, lanjutan dari video sebelumnya. Ya, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja. Silahkan absen seperti biasa, kemudian beri like dan juga jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum, dan juga share video ini ke teman-temanmu, karena berbagi ilmu itu baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis kebahasaan teks, cerita, atau novel sejarah. Ya, jadi cerita atau novel sejarah, bukan sejarah. Ya, bukan hanya sejarah tapi cerita atau novel sejarah. Ya. Jadi buku yang kita gunakan, kalau yang sudah ada bukunya silahkan dibuka. Bagian menganalisis yaitu ada di halaman 59. Ya. Jadi di sini saya akan membahas dari buku yang ditampilkan di dalam slide awal tadi. Ya, jadi membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Ya, sebenarnya itulah keindahan dari sastra. Nah, kemudian seperti yang diketahui bersama bahwa bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya. Jadi karena namanya juga novel atau cerita, jadi unsur sastranya itu sangat kental di dalamnya. Ya, jadi emosinya itu sangat digunakan dan juga makna konotatifnya itu juga digunakan. Nah, makna konotatif itu apa? Mungkin masih ingat ya makna konotatif itu apa? Kalau yang sudah lupa silahkan searching atau googling, karena di Google juga pasti kalian bisa menemukannya. Konotasi atau konotatif itu seperti apa. Nah, hal ini jadi cerita sejarah itu berbeda, bahasanya berbeda dengan bahasa yang digunakan di dalam bahasa ilmiah. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa ilmiah itu mencantumkan fakta, tapi kalau di dalam novel sejarah itu menambahkan unsur emosinya. Jadi dalam bahasanya itu sungguh benar-benar supaya pembaca itu diarahkan untuk bisa menikmati, untuk bisa menjiwai, untuk bisa merasakan. Ya, makanya di dalam novel itu sangat penting unsur kebahasaan yang ada di dalamnya atau yang digunakannya. Ya, kemudian bagian kedua nanti kita masuk ke dalam menjelaskan makna kias dalam novel sejarah. Ya, jadi makna kias dalam novel sejarah. Jadi seseorang yang membaca sebuah sastra itu harus memiliki kompetensi sastra. Ya, nah kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah kemampuan. Jadi harus memiliki kemampuan sastra, yaitu mampu memahami karya sastra yang dibacanya. Ya, sama ini sebenarnya. Tidak hanya di bidang ilmu, kalau di sastra juga, kalau kamu membaca sastra tapi tidak paham ya sama saja. Kamu tidak tahu alur ceritanya nanti. Ya. Nah, supaya kompetensi itu bisa tercapai, ya, supaya kompetensi itu bisa tercapai, maka yang akan kita lakukan adalah ini tadi, ya, mulai dari menganalisis, kemudian menganalisis itu sendiri, kemudian menjelaskan makna kias, ya, yang ada di dalamnya. Ya, kita lihat penjelasan berikutnya. Ya, bagian awal dari subbab menganalisis kebahasaan novel sejarah yaitu menganalisis sendiri. Ya, jadi tadi ada dua hal yang dibahas. Yang pertama menganalisis, yang kedua tentang makna kias. Nah, sekarang yang bagian menganalisis kebahasaan novel sejarah. Ya, sesuai dengan judulnya tadi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, yang digunakan adalah buku bahasa Indonesia berwarna merah, ya. Buku bahasa Indonesia berwarna merah. Ini yang kita gunakan, ya. Nah, bagian ini juga bisa dilihat di halaman 60. Ya.
Jadi supaya sambil saya menjelaskan, Anda atau kalian bisa buka bukunya untuk melihat bagian yang dijelaskan. Nah, bagian pertama adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, maksudnya apa? Banyak kalimat bermakna lampau. Kita lihat contohnya. Di sini saya akan perlihatkan contohnya satu persatu di slide berikutnya ya. Nanti kita akan maju mundur di slide ini. Slide ini kemudian slide berikut sebelumnya, terus kembali lagi ke slide ini sampai selesai 7 contohnya. Nah, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat yang bermakna lampau itu biasanya ditandai dengan kata telah, lalu, kemarin, ketika itu. Ya, ini contohnya. Ini juga kalau kamu menemukan di internet bisa kamu tambahkan. Tentu masih ada banyak. Ya, ini hanya sebagian saja yang saya contohkan. Telah misalnya, dia telah selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Ya kan? Dengan menggunakan kata telah itu menunjukkan bahwa kejadian itu sudah terjadi. Lalu misalnya beberapa hari yang lalu Tarjo datang ke rumah saya misalnya. Ya, kalau lalu ini tidak hanya sekedar lalu ya. Lalu itu harus ditambahkan misalnya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan seterusnya. Kemarin, ketika itu, jelas semuanya. Nanti bisa kalian buat contohnya sendiri. Ya, jadi itu yang menggunakan banyak kalimat bermakna lampau contohnya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua apa? Yang kedua menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kata yang menyatakan urutan waktu, atau dengan kata lain apa? Dengan kata lain adalah konjungsi. Ya, ini konjungsi tapi konjungsi yang temporal. Jadi konjungsi temporal itu konjungsi yang sifatnya menunjukkan waktu. Nah, contohnya apa? Contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ini juga masih banyak sebenarnya contohnya. Nanti bisa kamu cari sendiri. Ya. Nah, ini juga bisa kamu buat. Contohnya ini kalau dari buku itu contohnya panjang-panjang, tapi sebenarnya bisa kamu buat contohnya sendiri. Misalnya saja saya menggunakan kata kemudian ya yang saya contohkan. Misalnya saja contohnya adalah Rani menyapu halaman rumah kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah, misalnya seperti itu contohnya ya. Jadi saya menggunakan nama ini tadi asal saja, pokoknya yang nyantol saya sebutkan. Jadi yang merasa memiliki nama tidak usah merasa tersinggung atau tidak usah merasa GR dan lain-lain ya. Jadi untuk nama-nama yang saya sebutkan dalam contoh itu hanya yang sepintas muncul di pikiran saya. Nah, kemudian setelah konjungsi temporal, bagian ketiga adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan tindakan ya, atau ini kata frase simpelnya adalah kata kerja material ya, kata kerja material. Nah, kita lihat contohnya menyapu, mengaduk, menutup, memotong, menahan, berjalan, bermain, memukul. Nah, dari contohnya jelas ya, menggunakan kata kerja yang menggambarkan tindakan. Jadi melakukan sesuatu tindakan. Menyapu jelas ada kegiatannya, mengaduk jelas, menutup jelas, memotong jelas ya. Jadi melakukan sesuatu dengan disertai kegiatan. Nah, kemudian bagian keempat adalah menggunakan kata kerja tak langsung. Kata kerja tak langsung itu contohnya apa? Kata kerja tak langsung ini biasanya sering Anda jumpai pada teks yang sifatnya cerita ya. Jadi di situ sering kamu akan melihat kata kerja tak langsung. Kalau kamu baca misalnya saja baca cerpen
itu seringkali menggunakan kata kerja tak langsung. Kita lihat contohnya. Jadi contohnya biasanya menyertakan frasa mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan ya. Jadi dia mengatakan bahwa ibu sudah pulang dari tempat kerja misalnya. Ya. Nah, jadi itu nanti kalau diubah ke kalimat langsung juga bisa. Ya, nanti kita akan buat contohnya pada waktu masuk ke bagian 6 yaitu kalimat langsung. Ya, jadi seperti itu, atau menceritakan tentang, atau menurut, atau mengungkapkan ya sama. Jadi itu yang dinamakan kalimat langsung. Nah, kemudian bagian berikutnya kelima, berarti kelima yaitu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, atau bahasa lainnya adalah kata kerja mental. Ya, sama-sama kata kerja. Kalau di sini kata kerja tindakan, tadi kata kerja material, kalau di sini kata kerja mental. Ya. Nah, kalau kata kerja material tadi tindakannya kelihatan. Kalau kata kerja mental itu tindakannya tidak kelihatan. Nah, kita lihat contohnya. Ini ya. Contoh kata kerjanya sama, ini melakukan sesuatu tapi tidak kelihatan yang dilakukan. Merasakan itu tidak kelihatan, menginginkan itu tidak kelihatan. Merasakan, saya merasakan udara pagi hari ini sangat dingin. Nah, itu namanya saja dirasakan sendiri, ya berarti hanya kamu sendiri yang tahu. Orang lain tahu ketika kamu mengungkapkan, tapi kalau kamu tidak mengungkapkan, ya orang lain tidak akan tahu. Ya, jadi taunya bukan karena tindakan, tapi karena kamu mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Sama, menginginkan juga sama, mengharapkan sama, mendambakan sama, menganggap sama, memimpikan sama. Ya, ini semua kata kerja, tapi kata kerja yang tidak kelihatan. Nah, kemudian untuk berikutnya menggunakan dialog. Nah, dialog ini yang saya bilang tadi, kalau tadi ada kata kerja tak langsung, kalau ini biasanya menggunakan kata kerja langsung dan biasanya diberi tanda petik ganda. Misalnya saja contohnya ada dialog panjang, misalnya 10 dialog atau 5 dialog saja, kemudian ada percakapan yang seperti ini, saya contohkan. Kemana dia pergi? Katanya. Ya, kemana dia pergi? Katanya. Nah, ini selalu seperti itu. Jadi, atau kata Dimas, atau kata Adi, atau kata Dian misalnya. Ya, kemana dia pergi? Kata Dian, atau kata Ibu. Katanya. Ya. Jadi kata-kata ini ya kalau di kalimat tak langsung itu menunjukkan bahwa kata-kata ini diungkapkan oleh si dianya. Ya, di sini ya, atau kata ibu berarti si ibu. Ya. Jadi kalau yang kalimat langsung tadi, ini 4 tadi kalimat langsung itu tidak perlu tanda petik. Berarti dia bertanya bahwa dia menanyakan kemana. Atau ini berarti katanya kemana dia pergi, katanya. Berarti ini orang pertama ya, berarti katanya saya. Ya. Berarti ini maksudnya adalah ada beberapa percakapan, ya memang harus dilihat percakapannya. Kalau di sini menanyakan berarti mungkin nyai ini bisa diganti oleh ibu atau siapalah ya, menggunakan nama. Ibu menanyakan kemana dia pergi. Ya, di sini karena hanya seperti ini jadi membingungkan. Jadi katanya ini nyai ini adalah kata pengganti ya, harusnya di percakapannya lengkap memang harusnya. Jadi kalau hanya ditulis seperti ini bingung.
Jadi mungkinnya kita ganti sebagai ibu saja. Kemana dia pergi? Kata ibu. Kalau itu kalimat tak langsung, ya. Kalau di dialog. Nah, kalau yang tanpa dialog biasanya menggunakan ini. Ibu menanyakan kemana dia pergi, ya, tanpa tanda petik. Jadi tanda petik tidak digunakan kalau di bagian keempat, kalau di kalimat tak langsung, ya, menggunakan kata kerja tak langsung di sini, ya. Jadi ini kalimat langsung, ini kalimat tak langsung, ya. Jadi bedanya ada di situ, tanda petik dan tanpa tanda petik. Nah, kemudian bagian terakhir yaitu menggunakan kata-kata sifat. Kata sifat itu apa saja? Di sini hanya sedikit yang saya contohkan. Mungkin dari contoh yang sedikit ini, Anda atau kalian bisa mencari atau melihat lagi yang lebih banyak. Ya, bisa dari buku, bisa dari internet, atau bisa dari teman dan lain-lain. Ya, contohnya sombong, cantik, ganteng, marah, takut, sifat yang menunjukkan sifat pokoknya, ya. Ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas di kelas 10, sudah di kelas 11 beberapa kali, beberapa tema itu ada, ya. Jadi sebenarnya ini sudah tidak asing. Ini juga sebenarnya sudah tidak asing. Nah, mungkin yang baru mendengar ya bagian kelima dan ketiga ini, ya. Kata kerja material dan kata kerja mental. Ya, intinya kalau kata kerja material tadi, ini saya ulangi, kalau kata kerja material tadi intinya kamu melakukan sesuatu dengan menunjukkan kegiatannya, atau kegiatannya itu kelihatan. Kalau yang mental itu tidak kelihatan, ya. Jadi perlu diingat, bagian menganalisis kebahasaan itu ada 7 hal yang harus dipahami, ya. Kebahasaan khususnya dalam novel sejarah, ya, ada makna lampau, kemudian urutan waktu atau konjungsi temporal, kemudian kata kerja material, kalimat tak langsung, kata kerja mental, kalimat langsung, kemudian kalimat tak langsung, kemudian menggunakan kata sifat, ya. Jadi ini contoh-contohnya, ya. Nah, kemudian tentang menjelaskan makna kias, ya. Tentang menjelaskan makna kias. Makna kias, yang namanya makna kias ya berarti bukan makna yang sebenarnya. Ya, makna kias di sini maksudnya adalah makna yang bukan sebenarnya. Nah, fungsinya untuk apa makna kias itu? Untuk membangkitkan imajinasi pembaca dan memperindah tulisan, ya. Jadi di sini untuk apa ya, menarik minat pembaca, yaitu tadi harus menggunakan makna kias, ya, supaya bacaannya lebih hidup, supaya lebih indah. Jadi dibuatkan yang namanya makna kias. Nah, contohnya di sini misalnya Pak Marno tutup usia kemarin malam. Tutup usia di sini maksudnya adalah meninggal dunia. Kemudian bunga desa itu kini telah menikah dengan pria pilihannya. Ya, bunga desa maksudnya adalah gadis tercantik di desa itu atau di tempat itu, ya. Jadi seperti itu maksudnya makna kias. Dan masih banyak lagi makna kias yang lain sebenarnya, ya. Jadi makna kias adalah bukan makna yang sebenarnya. Misalnya saja gulung tikar. Gulung tikar artinya apa? Gulung tikar artinya bangkrut dan seterusnya, ya. Jadi makna kias intinya adalah makna-makna kiasan yang disertakan di dalam cerita-ceritanya, supaya cerita itu terlihat lebih hidup dan lebih menarik. Ya, sudah 2 pembahasan. Jadi untuk kesempatan kali ini, di video kali ini yang kita bahas itu dulu, karena kemungkinan di video selanjutnya nanti akan lebih panjang karena akan ada banyak bahasan, ya. Jadi ini juga pembahasannya saya buat agak cepat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi di sana.
ya. Nah, selalu saya ingatkan, jagalah kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara cukup tidur, kemudian olahraga ditambah terpapar cukup sinar matahari, kemudian perbanyak makan buah dan sayur, kemudian pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak fisik dari orang lain itu kalau kamu berada di luar rumah, ya. Tetap sehat selalu dan patuhi protokol kesehatan yang ada supaya terhindar dari masalah, terutama masalah virus ini. Ya, salam sehat selalu dan jangan lupa selalu pakai masker jika berada di luar rumah. Terima kasih.